sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan ini juga kami menyampaikan komitmen kami PT Pertamina Persero untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian yang kemarin sangat membuat resah di masyarakat. Namun komitmen kami di sini, kami bekerja keras untuk terus menghadirkan produk dan kualitas dari BBM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM. Pada beberapa hari yang lalu, Lemigas telah melakukan uji terhadap 75 sampel dari gasolin dengan berbagai tingkatan RON, dari RON 90 untuk Pertalite, RON 92 Pertamax, RON 95 Pertamax Rin, dan RON 98 Pertamax Turbo. Dan diambil sampel dari terminal. Begitu juga dengan sekitar 33 SPBU di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan. Yang setelah melalui uji lab, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi yang dikeluarkan, yang disyaratkan oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM. Namun itu mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan ataupun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara. Kami juga berterima kasih atas kepedulian dari seluruh rakyat yang telah kami terima, yang tentunya akan menjadi kritik, akan menjadi bahan cambukan bagi Pertamina untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Kami dalam hal ini juga menyiapkan nomor khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selain kami punya call center di 135, nomor 0814 1708 1945. Saat ini bisa untuk menerima SMS, nanti akan segera didaftarkan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini agar supaya apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti pada kesempatan yang pertama. Pada kesempatan ini juga, dalam waktu dekat saat ini, kita juga sedang menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan, dan tentunya persiapan
untuk menyambut Idul jawab untuk memastikan layanan ketersediaan energi tersedia dan tercukupi untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pada saat momen mudik kembali ke kampung halaman maupun untuk aktivitas lainnya. Untuk itu, kami terus berkomitmen agar dapat menjalankan operasional dengan sebaik-baiknya agar supaya momen Idul Fitri dapat berlangsung dengan baik. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa Pertamina sebagai perusahaan BUMN, Pertamina bukan hanya sebagai aset bangsa, tapi lebih dari itu, Pertamina adalah urat nadi yang mendukung hajat hidup masyarakat Indonesia. Untuk itu, selama 67 tahun dan memberi bagi Indonesia, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, apabila terjadi beberapa tindakan-tindakan yang tentunya menyakiti hati dan menyakiti kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Pada kesempatan ini, saya sebagai pucuk pimpinan perusahaan di garis terdepan agar Pertamina tetap menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia. Sekali lagi, mewakili keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami akan membenahi diri, kami akan memperbaiki diri, dan di dalam Pertamina juga masih banyak insan-insan yang merah putih, masih banyak insan yang begitu besar cintanya kepada bangsa dan negara ini. Itulah kami akan bersatu dengan dorongan, doa, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama tata kelola Pertamina menjadi lebih baik. Mari kita sama-sama memberikan manfaat yang pada ujungnya yang menerima adalah rakyat Indonesia. Dan mari kita sama-sama menjadikan Pertamina kembali menjadi salah satu aset yang membanggakan dan tentunya yang didukung dan mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami terus mohon doa dan dukungannya. Pada kesempatan ini, perkenan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi semua usaha dan niat baik kita untuk pengabdian kita bagi bangsa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada yang mau nanya? Sebut Ini nama dan bunyi-bunyi ya dari media. tadi. Pagi Bapak-Bapak, saya Bernadette, wartawan dari kantor berita Reuters. Pak mau tanya mengenai rencana impor minyak mentah dan juga BBM dengan adanya kasus ini, apakah itu mempengaruhi karena pengadaan dari luar negeri? Karena kan memang yang kita tahu juga lifting di dalam negeri tidak bisa mencukupi kapasitas kilang ya Pak. Setelah Pertamina kan beberapa tahun terakhir ini ada upgrading kilang ya Pak. Nah itu seperti apa sih mempengaruhi kemampuan Pertamina untuk minyak yang diproduksi di dalam negeri dan juga sourcing minyak mentahnya jadinya seperti apa? Karena kan waktu itu dibilang dengan upgrading kilang tuh jadinya bisa lebih fleksibel ya dalam mengolah minyak-minyak mentah. Kalau nggak salah sebentar Pak, saya cek dulu datanya. Tapi kalau nggak salah, kayaknya baru-baru ini Pertamina sudah mulai bisa mengolah minyak dari Abu Dhabi ya Pak ya, gitu. Nah itu apa namanya? Apakah jadi nanti portofolionya akan seperti apa sih? Kira-kira suplainya akan banyak? Apakah ini berarti nanti juga Pertamina akan bikin kontrak long term dengan NOC yang ada gitu? Makasih Pak. Ibu Bernadetta dari Reuters, Bapak Wakil Gantara, sekali jadi memang produksi minyak mentah dalam negeri kita memang belum mencukupi untuk memenuhi demand yang ada. Dengan demikian kurang lebih ada sekitar 40% kebutuhan kita untuk menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah dan sekitar 42% untuk sumber produk dari luar Indonesia. Tentunya hal ini harus tetap terus berjalan. Namun dengan kejadian ini tentunya kita akan semakin meningkatkan transparansi dan dengan Kementerian ESDM sekaligus ada selama ini berjalan baik, sesuai GCG yang baik, kita pertahankan, dan celah-celah yang kemarin sempat kita dengar dari temuan atau fakta hukum, kita perbaiki, dan tentunya semakin agar supaya pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap Pak Ega untuk menambahkan. Baik, izin menambahkan, Bapak dan Ibu sekalian, di bawah pemerintahan baru saat ini kita didorong untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan swasembada energi. Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan juga Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan siang ini saudara memberikan pernyataan terkait dugaan korupsi tata kelola minyak. Dalam pernyataannya tadi, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa Pertamina mengapresiasi langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan
dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Dirut Pertamina menyampaikan bahwa Pertamina akan mendukung langkah hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dan akan memberikan bahan-bahan dan juga keterangan untuk memperlancar proses hukum yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dalam pernyataannya, Saudara, Direktur Utama Pertamina juga menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk memperbaiki diri dan juga bersama Lemigas telah dilakukan uji sampel terhadap sejumlah SPBU yang hasilnya telah didapati bahwa produk yang dijual oleh Pertamina telah sesuai dengan standar yang sesuai dengan aturan Dirjen Migas Kementerian ESDM. Demikian breaking news Kompas TV, saya Mercy Tirayo. Terima kasih, sampai jumpa. Silakan jika ada lagi. Silakan. Kalau tidak ada, oke. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, saya Ilyas dari Detikom. Tadi kan sudah disinggung juga ya Pak, hasil uji kualitas sesuai dengan standar. Tapi Pak, mungkin masih ada yang mempertanyakan atau meminta Pertamina melakukan uji coba yang melibatkan pihak ketiga non pemerintah Pak. Nah, mungkin apakah hal ini bakalan untuk dilakukan Pertamina ke depannya demi mengembalikan kepercayaan publik? Terima kasih. Terima kasih Mas dari Detikom. Sudah pasti gagasan ini sangat baik dan kami sambut baik, tentunya dengan adanya pihak ketiga yang lebih independen bisa melakukan uji dengan standar yang lebih bisa diterima. Uji dilakukan oleh tim Pertamina ataupun lembaga yang ada selama ini supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat. Kami juga akan melibatkan dari pihak ketiga atau pihak lain. Bahkan keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama bisa ikut mengawasi, karena ini adalah satu hal yang harus sangat transparan, karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak rakyat Indonesia. Jadi kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji, tentunya dengan semakin banyak lembaga-lembaga independen lainnya. Terima kasih. Boleh, silakan. Selamat siang Pak, dengan Eko Pak dari kantor berita Bloomberg. Mau tanya terkait dengan tadi pemerintah meminta produksi crude lokal, produksi crude yang bagian pemerintah untuk diolah di kilang Pertamina. Nah itu apakah sudah, terus apakah itu artinya jadinya ekspor untuk jadi berkurang Pak? Itu, terima kasih. Baik, Ibu dari Bloomberg. Betul Ibu, memang kebijakan ini terutama didorong pada saat pemerintahan yang baru, tentunya untuk semaksimal mungkin menyerap semua crude dari dalam negeri. Dengan demikian, ketika kita memberikan prioritas untuk pengolahan dalam negeri, sudah barang tentu untuk ekspor kita dikurangi ataupun tidak ada karena kita pakai dalam negeri. Pak Wiko, tambahan Pak Wiko. Baik. $70.000 barrel per hari ya. Dan tahun ini kita didukung pemerintah, yang bagian pemerintah sudah didedikasikan untuk kilang. Namun kita masih punya PR untuk bernegosiasi dengan K3 lainnya yang masih menjual minyaknya ke luar negeri.
Tentu saja dengan dukungan pemerintah kita berharap dapat kesepakatan komersial sehingga minyak-minyak ini dapat diolah di dalam negeri melalui kilang kita. Ini tentu saja akan mengurangi impor dari crude dan produk. Demikian. Pak, jadi kalau 70.000 barrel per hari ekspor crude itu apakah itu hanya bagian Pertamina atau dari total lifting kita yang sekitar 600.000 itu tinggal 70.000 yang diekspor? Sama, jadi sekarang tuh karena kan oke, kalau bagian pemerintah sudah diserahkan ke Pertamina, liftingnya Pertamina juga tentu diolah sendiri di kilang. Tapi ya tadi Pak Wiko mention ada KKKS lain akan dijual ke Pertamina atau akan dia bawa ke kilang dia di luar negeri. Untuk jatah KKKS ini apakah sudah semuanya terkontrak atau sudah berapa persen sih Pak yang masih ada berapa persenkah yang belum berkontrak dengan Pertamina untuk diolah di dalam negeri? Terima kasih. Komposisinya kalau dari upstream seluruh produksi minyak dari Pertamina sendiri itu didedikasikan untuk kilang kita ya. Sementara pemerintah mulai tahun ini bagian pemerintah juga didedikasikan ke pemerintah kita. Sisanya masih ada dari K3S non Pertamina yang memang harus kita dapat sepakati mungkin kesepakatan komersial agar bisa diproduksi di kilang kita. Demikian. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman. Satu lagi terakhir, boleh silakan. Komisi, selamat pagi. Perkenalkan saya Erika dari Harian Kompas. Izin bertanya Pak terkait penanganan kasus di Kejagung. Untuk Pertamina sendiri ada nggak Pak barang bukti mungkin yang diminta Kejagung dan diserahkan oleh Pertamina gitu Pak? Kalau boleh dipublikasikan. Kemudian terkait mungkin untuk Pak Ega ya, untuk share produk RON 92 dan 90 saat ini posisinya berapa ya Pak dibanding SPBU asing gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk tadi pertanyaannya barang bukti yang kalau selama ini setelah proses hukum yang berjalan pada saat pemanggilan saksi sebelum-sebelumnya tentunya sudah ada beberapa barang bukti yang dikumpulkan oleh pihak Kejaksaan Agung, antara lain dokumen-dokumen, laptop, handphone, alat komunikasi. Itu sudah berlangsung pada saat pemeriksaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti dalam perjalanan dibutuhkan tambahan lagi, tentunya kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sangat menghormati Kejaksaan Agung dalam proses penegakan hukum ini. Jadi akan kami dukung. Terima kasih. Pak Ega soal stok Pak. Baik, terima kasih. Terkait produk Pertalite dan Pertamax, tadi ditanyakan market share ya. Pertamina Patraniaga ini melayani BBM dari Sabang sampai Merauke. Tentu market share-nya paling besar. Saat ini kita kurang lebih market share-nya ada sekitar 95 sampai 96% market share BBM untuk sektor gasolin. Izinkan juga kami menanggapi barangkali untuk terkait pengujian. Kami juga terbuka pada rekan-rekan media apabila ingin melihat bagaimana proses quality control yang kami lakukan mulai dari terminal sampai dengan SPBU. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan informasi publik yang jelas, yang transparan, bagaimana kita mengontrol layanan tersebut untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat. Terima kasih. Baik.